Analisis non-parametrik merupakan analisis yang digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Kemudian, analisis ini digunakan ketika data berdistribusi secara tidak normal. Analisis ini digunakan bukan hanya data dalam jumlah kecil saja, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Selain itu, uji ini digunakan jika hipotesisnya nanti diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data, walaupun sebagai alternatif, namun analisis non-parametrik ini tidak dapat diaplikasikan ketika jenis datanya adalah kontinum. Maka dari itu, jika jenis data adalah kontinum, harus ditransformasikan dulu ke non-kontinum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan teman saya mengenai statistik non-parametrik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu statistik non-parametrik. Di mana statistik non-parametrik ini adalah suatu uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter ataupun untuk populasi yang akan diuji. Dalam bahasa sederhana yaitu seperti dia tidak bergantung kepada yang namanya populasi. Dalam uji statistik non-parametrik ini tidak ada yang namanya parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Nah, kapan sih kita harus menggunakan statistik non-parametrik ini? Non-parametrik ini dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal ataupun ordinal. Karena pada umumnya data yang berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar secara normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data yang berjumlah kecil, yaitu n kecil daripada 30. Dan skala pengukuran yang digunakan dalam statistik non-parametrik ini yaitu seperti statistik non-parametrik bebas ataupun sebaran yang tidak mensyarat bentuk sebaran parameter ataupun populasi, baik itu secara normal ataupun tidak. Selain itu juga, statistik non-parametrik ini biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yaitu nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi secara normal. Dan statistik non-parametrik biasanya menjadi salah satu alat alternatif jika metode statistik parametrik tidak dapat diterapkan kepada yang lain. Tadi kan kita sebelumnya udah bahas tentang statistik non-parametrik. Nah, dalam statistik non-parametrik itu sendiri ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah metode uji data pada statistik non-parametrik. Nah, kami sendiri merangkum metode uji data statistik non-parametrik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada uji T. Uji T sendiri itu berpasangan digunakan untuk menganalisis perbedaan data dalam sebuah kelompok. Yang kedua ada uji T sampel bebas, yang dimana digunakan untuk membandingkan dua sampel bebas menggunakan uji Mann-Whitney, Yu, dan Wilkinson. Yang ketiga uji F, yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih menggunakan uji Ruskal-Wallis. Yang keempat yaitu analisis varian 2 jalur yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 3 kelompok menggunakan vektor yang berbeda. Nah, uji yang digunakan itu yaitu uji Friedman. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan uji non-parametrik. Nah, apa aja nih kelebihan dan kelemahan uji non-parametrik? Nah, ada 3. Yang pertama itu ada beberapa kelebihan uji ini, salah satunya adalah kecilnya tingkat kesalahan karena tidak diperlukan banyak asumsi. Nah, selain itu, perhitungan uji non-parametrik ini cenderung sederhana dan konsepnya mudah dipahami. Nah, yang kedua itu ada kelemahannya nih. Kelemahannya itu adalah pada kelompok data yang lebih luas, hasil analisis cenderung tidak bisa digeneralisasikan. Nah, selain itu, pada jumlah yang sangat besar akan terjadi perhitungan yang lama walaupun perhitungannya itu sederhana. Nah, kemudian uji non-parametrik ini belum bisa digunakan untuk uji ANOVA atau analisis varian. Nah, yang terakhir itu
kelemahannya itu menyimpulkan hasil seperti diperlukannya tabel statistik khusus yang dimana perolehannya ini juga tidak mudah, melakukan uji non parametrik juga yang merupakan ini pemborosan jika data sudah memenuhi syarat uji parametrik. Nah, itu merupakan kelebihan dan kelemahan dari uji non parametrik.